Selamat datang kembali rekan-rekan mahasiswa. Setelah kita membahas kasus mobil sesak napas sebelumnya, hari ini kita akan masuk lebih dalam ke laboratorium teknisnya. Di layar kalian terlihat sebuah mahakarya engineering, anatomi dan logika sistem kontrol emisi diesel modern. Jangan hanya melihat ini sebagai tumpukan pipa besi. Ini adalah sistem saraf dan sistem pernapasan yang bekerja dalam harmoni digital yang sangat presisi. Kita akan membedah bagaimana komponen-komponen ini, mulai dari manifold hingga ke ujung muffler, bekerja sama untuk memastikan bahwa apa yang keluar dari knalpot bukan lagi jelaga hitam yang mematikan, melainkan udara yang jauh lebih bersih. Kita akan bicara soal data temperatur, sensor tekanan, hingga injeksi urea. Perhatikan setiap detailnya, karena sebagai calon pendidik teknik mesin, kalian harus mampu menjelaskan bukan hanya apa komponennya, tapi mengapa logika sistemnya dirancang demikian. Mari kita mulai perjalanan teknis kita dari benteng pertahanan pertama. Mengapa kita butuh sistem serumit ini? Jawabannya ada pada karakteristik dasar mesin diesel. Meskipun efisien, mesin diesel secara alami menghasilkan particulate matter atau jelaga mikroskopis. Inilah the problem. Jika dibiarkan lepas, partikel ini akan merusak paru-paru manusia. Oleh karena itu, kita butuh the firewall. Perkenalkan aktor intelektual kita, Diesel Particulate Filter atau DPF. Tolong jangan samakan DPF dengan muffler biasa atau sekedar peredam suara. DPF adalah paru-paru penyaring berteknologi tinggi. Ia dirancang untuk menjebak partikel berbahaya hingga tingkat efisiensi lebih dari 99%. The solution yang ditawarkan adalah aliran gas buang yang bersih memenuhi standar Euro 6D yang sangat ketat. Tanpa komponen ini, kendaraan diesel modern tidak akan pernah diizinkan mengaspal di kota-kota besar. Ini adalah batas antara kemajuan teknologi dan tanggung jawab ekologi. Sekarang, mari kita gunakan mikroskop imajiner kita untuk melihat ke dalam inti DPF. Apa yang kalian lihat di sana? Itu bukan keramik biasa. Inti filter ini terbuat dari material luar biasa seperti silikon carbide atau cordierite. Mengapa material ini dipilih? Karena mereka harus mampu menahan suhu ekstrim di atas 1300 derajat Celcius tanpa meleleh atau retak. Perhatikan struktur sel berporinya. Struktur ini dirancang dengan presisi mikroskopis untuk memiliki porositas yang tinggi, namun tetap mampu menjebak partikel jelaga. Ini adalah tantangan rekayasa material yang sangat besar. Bagaimana membuat filter yang cukup rapat untuk menangkap debu seukuran mikron, namun tetap cukup berpori agar tidak menghambat aliran gas buang secara total. Setiap lubang, setiap dinding sel memiliki peran dalam menjaga keseimbangan antara performa mesin dan kebersihan emisi. Inilah titik di mana ilmu material bertemu dengan termodinamika mesin. Mari kita bedah mekanismenya. Ini sangat menarik secara teknis. DPF menggunakan desain yang disebut wall flow filter. Perhatikan gambar. Saluran sel keramik ini dibuat berselang-seling di mana salah satu ujungnya ditutup rapat. Jadi, gas buang tidak bisa sekedar lewat begitu saja secara lurus. Gas buang dipaksa untuk menembus dinding keramik yang sangat berpori untuk bisa keluar ke saluran berikutnya. Saat gas menembus dinding inilah, partikel karbon atau jelaga yang ukurannya lebih besar dari pori-pori tersebut akan tertinggal dan terjebak di dalam saluran. Inilah yang kita sebut sebagai proses filtrasi fisik. Namun ingat hukum fisika, semakin banyak jelaga yang terjebak, semakin sempit jalannya udara. Jika tidak dibersihkan, mesin akan mati karena tekanan balik yang terlalu tinggi. Bagaimana mesin tahu kapan harus membersihkannya? Jawabannya ada di slide berikutnya. Inilah mata dan telinga dari sistem emisi kita, Differential Pressure Sensor. Saya ingin kalian membayangkan DPS sebagai sistem saraf pusat yang terus-menerus melapor ke ECU. Cara kerjanya sangat cerdas, namun sederhana secara prinsip. Sensor ini memiliki dua selang analitik. Satu selang mengukur tekanan knalpot sebelum masuk ke DPF atau tekanan hulu, dan selang lainnya mengukur tekanan setelah keluar dari DPF atau tekanan hilir. Data ini sangat krusial. Perbedaan tekanan antara hulu dan hilir inilah yang memberikan informasi real-time kepada ECU tentang seberapa parah penyumbatan yang terjadi di dalam filter. Jika perbedaan tekanannya kecil, berarti filter masih bersih. Namun jika perbedaan tekanannya besar, itu adalah alarm merah bagi ECU. Inilah yang kita sebut sebagai monitoring delta pressure. Tanpa sensor ini, ECU akan buta dan tidak tahu kapan harus memulai proses penyelamatan. Mari kita bicara angka dan logika. Perhatikan dua indikator tekanan di layar. Di sisi kiri kita melihat tekanan input yang mencapai 8,5 bar, angka yang sangat tinggi dan mengkhawatirkan.
Sementara di sisi kanan tekanan output hanya 0,5 bar. Ada selisih 8 bar di sana. Logika ECU akan bekerja secara instan. Tekanan input tinggi ditambah tekanan output rendah sama dengan terjadi kemacetan parah di tengah aliran. Berdasarkan formula diagnostik ini, ECU akan langsung mengambil kesimpulan bahwa DPF telah penuh. ECU tidak akan menunggu instruksi dari pengemudi. Ia akan segera memicu protokol regenerasi. Ini adalah contoh nyata bagaimana komputasi digital mengambil keputusan mekanis demi kelangsungan hidup mesin. Selisih tekanan inilah yang menjadi bahasa komunikasi antara knalpot dan otak kendaraan. Rekan-rekan, kita menghadapi hukum alam di sini. Jelaga karbon tidak bisa larut dalam air atau hilang begitu saja. Ia harus dibakar menjadi abu murni. Masalahnya, untuk membakar jelaga karbon ini, kita butuh suhu minimal 600 derajat Celcius. Inilah tantangan terbesarnya. Mesin diesel modern itu sangat efisien. Saking efisiennya, dalam kondisi normal suhu knalpotnya hanya berkisar antara 200 hingga 300 derajat Celcius saja. Masih sangat jauh dari titik kritis pembakaran. Ini adalah paradoksnya. Semakin efisien mesin kalian, semakin sulit bagi dia untuk membersihkan filternya secara alami. Inilah mengapa kita butuh intervensi teknologi untuk menciptakan panas buatan. Tanpa panas ekstrim ini, DPF hanyalah sebuah kotak sampah yang akan penuh dan menyumbat secara total dalam hitungan hari. Kita harus merubah knalpot menjadi oven pemanggang. Mari kita bahas fase pertama yang paling kita harapkan, regenerasi pasif. Ini adalah kondisi ideal di mana mesin melakukan pembersihan mandiri tanpa intervensi aktif dari ECU. Kapan ini terjadi? Saat mobil diesel melaju konstan di jalan tolo dengan kecepatan di atas 60 km per jam selama minimal 20 menit. Dalam kondisi beban mesin yang stabil dan tinggi, seperti ini suhu knalpot akan memanas secara alami hingga mencapai titik yang cukup untuk membakar jelaga secara pelan dan senyap. Tidak ada asap tambahan, tidak ada suara aneh, dan tidak ada konsumsi bahan bakar ekstra yang signifikan. Inilah alasan mengapa mobil diesel senang diajak lari jarak jauh. Kecepatan dan durasi adalah kunci di sini. Bagi kalian yang sering membawa mobil diesel keluar kota, mesin kalian sebenarnya sedang melakukan terapi pembersihan paru-paru secara mandiri. Tapi apa yang terjadi jika rute harian kita hanyalah kemacetan kota Jakarta yang stop and go? Suhu 600 derajat tidak akan pernah tercapai secara alami. Disinilah fase kedua dimulai, intervensi aktif. Ketika sensor DPS mendeteksi penumpukan jelaga melewati batas 45%, ECU akan mengeluarkan sistem alert. ECU akan mengambil alih kendali sistem. Ia mendeteksi bahwa kondisi ideal gagal tercapai, sehingga ia harus melakukan tindakan paksa saat mobil masih berjalan. Ini adalah fase kritis. Jika pengemudi tidak memahami bahwa mobilnya sedang berusaha melakukan regenerasi aktif dan mereka mematikan mesin secara tiba-tiba, maka siklus ini akan gagal dan tumpukan jelaga akan semakin mengeras. Inilah awal mula bencana yang kita bahas di kasus sebelumnya. ECU sedang berjuang, dan kita sebagai pengguna harus memberi ruang bagi sistem ini untuk bekerja. Bagaimana cara ECU menciptakan panas 600 derajat secara buatan? Inilah trik engineeringnya. Post-injection. Di akhir langkah buang, ECU akan memerintahkan injektor untuk menyemprotkan solar tambahan. Ingat, solar ini tidak dibakar di dalam ruang mesin. Solar ini dibiarkan menguap dan mengalir keluar bersama gas buang menuju knalpot. Saat uap solar ini menyentuh diesel oxidation catalyst, terjadi reaksi katalitik hebat yang melepaskan energi panas luar biasa. Dalam hitungan detik, suhu di dalam knalpot naik drastis hingga mencapai 600 derajat Celcius. Knalpot kalian secara harfiah berubah menjadi oven pemanggang yang membakar habis jelaga di dalam DPF menjadi abu halus. Inilah mengapa saat proses ini terjadi, kipas radiator seringkali berputar sangat kencang dan tercium bau panas yang menyengat. Sistem sedang melakukan pembedahan termal untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Jika regenerasi aktif gagal berkali-kali, mungkin karena mesin terlalu sering dimatikan atau macet yang terlalu ekstrim, maka sistem akan masuk ke protokol penyelamatan terakhir, limp mode. Lampu indikator DPF akan menyala permanen dan komputer akan membatasi kecepatan mobil demi mencegah kerusakan fatal. Di titik ini, solusi satu-satunya adalah regenerasi paksa, forced regeneration. Ini bukan lagi tugas mesin secara otomatis, melainkan tugas mekanik di bengkel.
Kita harus menyambungkan scanner diagnostik ke port OBD2 dan memberikan perintah manual kepada ECU untuk melakukan pembakaran secara statis saat mobil diparkir. Ini adalah prosedur medis darurat. Mesin akan dipaksa menggerung di RPM tinggi dalam kondisi diam selama 30 hingga 60 menit. Ini adalah kesempatan terakhir bagi DPF sebelum ia dinyatakan mati dan harus diganti total. Mari kita bandingkan 3 fase ini agar kalian tidak bingung. Fase pasif adalah yang paling natural. Terjadi di jalan tol, sumber panasnya alami dari beban mesin dan keterlibatan ECU 0. Fase aktif terjadi di lalu lintas kota. Sumber panasnya berasal dari post injection ke DOC dan keterlibatan ECU sangat tinggi melalui suntikan solar tambahan. Terakhir, fase paksa terjadi saat mobil mogok atau masuk limp mode. Sumber panasnya dipicu oleh perintah scanner statis dan kendali sistem sepenuhnya diambil alih oleh alat eksternal. Perhatikan perbedaan sumber panas dan keterlibatan ECU di masing-masing fase. Sebagai calon teknisi atau pendidik, tabel ini adalah kitab suci kalian dalam mendiagnosis masalah emisi diesel. Pahami di fase mana kendaraan pasien kalian berada, dan kalian akan tahu apa langkah perbaikan yang tepat. DPF sebenarnya dirancang sebagai sebuah self-cleaning ekosistem. Jika sistem bekerja dengan baik, jelaga akan terus berubah menjadi abu dalam siklus yang abadi. Dimulai dari DPF yang bersih, penumpukan jelaga yang terpantau oleh sensor DPS, memicu regenerasi, dan kembali menjadi bersih setelah jelaga berubah menjadi abu. Siklus ini hanya akan rusak jika ada intervensi atau kegagalan sistemik. Selama siklus operasional ini tidak terputus, DPF bisa bertahan seumur hidup kendaraan. Masalahnya seringkali bukan pada teknologinya, melainkan pada ketidakpahaman kita terhadap siklus ini. Kita seringkali memutus rantai regenerasi tepat saat ia sedang sangat dibutuhkan. Memahami siklus ini berarti memahami cara menjaga kesehatan kendaraan diesel modern agar tetap prima dan ramah lingkungan dalam jangka panjang. Sebagai penutup bagian teknis, ada 3 pilar perawatan yang wajib kalian sampaikan kepada pengguna. Pertama, jangan abaikan peringatan. Jika lampu DPF menyala atau kipas radiator mengaung kencang, jangan matikan mesin. Berikan waktu bagi sistem untuk menyelesaikan tugas regenerasinya. Kedua, beri ruang pasif. Rutinlah membawa mobil ke jalan tol untuk memberi kesempatan mesin bernafas secara alami. Dan pilar ketiga yang paling sering dilupakan, spesifikasi pelumas. Mesin dengan DPF wajib menggunakan oli spesifikasi low SEPS. Mengapa? Karena oli biasa menghasilkan abu sulfat yang tidak bisa hancur bahkan oleh panas 600 derajat sekalipun. Abu sulfat ini akan menyumbat DPF secara permanen. Penggunaan oli yang salah adalah cara tercepat untuk membunuh DPF seharga puluhan juta rupiah. Ingat, oli yang salah adalah racun bagi sistem emisi modern. Rekan-rekan mahasiswa, kesimpulan dari kuliah kita hari ini adalah satu hal, harmoni. DPF membuktikan bahwa kendaraan diesel modern bukan lagi mesin mekanikal yang kasar dan berasap. Ia adalah mahakarya komputasi cerdas yang menggunakan rekayasa termal untuk satu tujuan mulia, melindungi udara yang kita hirup. Di balik pipa besi knalpot yang panas itu, ada ribuan baris kode program dan sensor-sensor presisi yang bekerja demi lingkungan. Dengan memahami anatomi dan logika ini, kalian tidak hanya menjadi ahli mesin, tapi juga menjadi bagian dari solusi untuk mobilitas yang berkelanjutan. Teruslah belajar, kuasai teknologinya, dan mari kita wujudkan dunia otomotif yang lebih bersih. Sampai jumpa di sesi praktikum laboratorium minggu depan. Kelas selesai, terima kasih atas perhatian kalian semuanya.